Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3435, jangan tertipu. Ledakan. Liger itu menyemprotkan seteguk kabut es ke penghalang, menimbulkan suara yang sangat keras. Sebagai tanggapan, penghalang itu hancur, dan kekuatan tolak yang sangat besar menyebabkan tubuh Ning Zi terus mundur. Kabut es yang tersisa mengalir ke wajah, dan beberapa murid keluarga Ning langsung berubah menjadi patung es. Ning Zi mengerutkan kening, tapi dia tidak berani menggunakan sihir saat ini. Ning Zi sangat akrab dengan roh jahat dari Pola Dao ini. Ketika dia dilempar ke gua iblis dan menjadi pembudidaya iblis dari orang biasa, dia pernah mengalami erosi roh jahat. Tapi sekarang Ning Zi tidak bisa menggunakannya. Begitu dia menggunakannya, Ning Kaichen dan yang lainnya pasti akan meragukan identitas Ning Zi. Lari, lari cepat. Ning Zi hanya bisa berteriak dan berlari bersama Ning Kaichen dan yang lainnya. Liger mengikuti dari belakang, dan murid keluarga Ning yang membeku juga berubah menjadi sampah di bawah telapak Liger. Setelah melarikan diri untuk jarak tertentu, Liger itu berhenti dan berhenti mengejar. Sepertinya binatang Liger ini tidak bisa menyimpang terlalu jauh dari teknik itu. Melihat Liger itu berhenti, Ning Zi dan yang lainnya menghela nafas lega. Tapi sekarang hanya ada 5 orang yang tersisa di keluarga Ning. Saya menyaksikan tanpa daya ketika harta karun itu berada tepat di depan saya, tetapi saya tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Liger ini mesum sekali. Ada monster mesum di tempat seperti ini. Ning Kaichen tersentak dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Ning Zi melihat aura jahat gelap di atas kepalanya, dan kemudian melihat Liger tidak jauh dari sana, merasa sangat terjerat dan berjuang di dalam hatinya. Jika dia menggunakan energi jahat dari Pola Dao ini sekarang, dia mungkin bisa bertarung dengan Liger. Tapi begitu digunakan, itu terekspos sepenuhnya. Pada saat ini, 3 sosok mendekat dengan cepat tidak jauh dari sana. Ketiga orang itu adalah Dev dan yang lainnya. Tidak jauh di depan, tadi masih ada bau perkelahian. Dev berlari cepat. Bab 3436, tinggalkan aku sendiri. Ketika saatnya tiba mereka mulai bertarung dengan Liger, Ning Zi dan yang lainnya akan dapat memperoleh manfaatnya. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencoba? Dev tidak mendengarkan Bai Qian, tapi terus masuk ke dalam. Melihat ini, Bai Qian dan Huo Feng hanya bisa mengikuti Dev dan terus berjalan lebih dalam. Leluhur, bagaimana kamu memberitahuku tentang keterampilan kuno? Ning Kaichen sangat bingung mengapa Ning Zi ingin mengatakannya, karena merekalah yang menemukan tekniknya terlebih dahulu. Jika aku tidak memberitahumu, apakah kita bisa mendapatkan tekniknya? Ning Zi bertanya balik. Ning Kaichen menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak bisa mendapatkannya, sebaiknya kamu memberitahunya. Bahkan jika kamu tidak memberitahunya, aku yakin Dev akan mengetahuinya sendiri. Selama dia mendapatkan skill tersebut, dia pasti akan bertarung sengit dengan Liger, dan kemudian kita bisa mendapatkan keuntungannya. Kalian ikuti aku dari dekat. Selama Dev dan yang lainnya mulai bertarung dengan Liger, kami akan segera menggunakan skill tersebut. Ning Zi sudah memikirkannya, dan saat Liger itu bertarung dengan Dev, dia mengambil kesempatan itu untuk memanfaatkan skill tersebut. Tepat setelah Ning Zi dan yang lainnya bergerak maju untuk jarak 9K tertentu, mereka mendengar suara pertarungan sengit. Ning Zi mengangkat bibirnya, dia tahu bahwa Dev dan yang lainnya sedang bertarung dengan Liger. Pada saat ini, Dev, yang memegang pedang pembunuh naga, bertarung sengit dengan Liger. Huo Feng dan Bai Qian juga membantu di kedua sisi. Saya melihat Liger mengaum dan kabut es putih menuju ke arah Dev. Dev membalikkan telapak tangannya, dan semburan api muncul di telapak tangannya. Kemudian dengan tembakan telapak tangan, semburan api langsung menuju kabut es. Tapi setelah api pamungkas Dev bersentuhan dengan kabut es, api itu langsung membeku dan terus menyebar. Dev terkejut, bintang-bintang dari sumber api di tubuhnya terus berkedip, dan api pamungkas meledak dengan cepat. Bab 3437, mengerti. Jika semuanya membeku, itu akan merepotkan. Dev akan memperhatikan Ning Kaichen dan yang lainnya menonton dengan penuh semangat tidak jauh dari situ. Puan, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu. Burung Phoenix api mengepakkan sayapnya dengan putus asa, lalu berdiri di depan Dev. Ayolah, aku tidak bisa mati. Jika kita semua membeku, kita akan mendapat masalah.
Dev berteriak keras. Melihat ini, Huo Feng hanya bisa menatap Dev tanpa daya, lalu dengan cepat mundur. Bai Qian juga enggan menyerah, tapi tetap mundur bersama Huo Feng. Huo Feng dan Bai Qian mundur, tapi Dev sendiri tidak bisa bertahan lagi. Kabut es seperti air pasang, langsung menutupi tubuh Dev. Seluruh tubuh Dev berubah menjadi patung es, tidak bergerak, dan masih mempertahankan gerakan yang sama, bahkan ada nyala api yang berkobar di telapak tangan Dev. Setelah kabut es mengelilingi Dev, perlahan menghilang dan tidak terus menyebar, Huo Feng dan Bai Qian juga melarikan diri. Pemilik, melihat Dev membeku, Huo Feng sangat sedih. Bai Qian memegangi Huo Feng, wajahnya penuh kesedihan. Setelah tidur dengan Dev berkali-kali, hati Bai Qian perlahan berubah. Ning Keichen dan yang lainnya memandang Dev yang membeku, dan mereka semua terdiam. Meskipun Dev membeku, binatang liger itu masih menjaga tekniknya, dan Ning Keichen serta yang lainnya tidak memiliki kesempatan. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Huo Feng dan Bai Qian tidak berani maju dan hanya bisa menatap Dev dengan tenang, mereka berharap Dev bisa membuka blokirnya sendiri. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Dev masih membeku, dan binatang liger itu perlahan mendekati Dev. Ketika Huo Feng dan Bai Qian melihat ini, hati mereka tiba-tiba terangkat. Jika liger menyerang Dev saat ini, Dev tidak akan selamat sama sekali. Perintah Kaisar Naga. Sebelumnya, apakah suka nama Dev? Atau Chen Ping? Silahkan komen. Bab 3438 Sleep Giok Kung Fu. Ketika Ningzi melihat ini, dia segera memahami bahwa liger ini tampaknya memiliki batasan geografis dan tidak dapat meninggalkan daerah ini, jika tidak, ia tidak akan berhenti setiap kali ia mengejarnya ke tempat ini. Memikirkan hal ini, Ningzi merasa lega, tetapi Ning Keichen sudah pucat saat ini dan ketakutan. Setelah mengaum 2 kali, liger itu langsung mundur. Ningzi tidak mau dan gagal membunuh Dev di tempat, tetapi sekarang Dev dibekukan. Jika binatang liger itu kembali, Dev pasti tidak akan selamat. Meskipun aku tidak bisa membunuh Dev dengan tanganku sendiri, aku masih bisa membalas dendam. Memikirkan hal ini, Ningzi sangat bersemangat. Tunjukkan keahlian itu, kata Ningzi. Ning Keichen mengangguk dan menyerahkan Sleep Giok teknik Tao itu kepada Ningzi. Ningzi mengambil Sleep Giok seni bela diri, dan kemudian menembusnya dengan nafas. Tapi tidak ada respon dari Sleep Giok, dan Ningzi bahkan tidak bisa melihat isi di Sleep Giok. Ningzi mengerutkan kening dan menyuntikkan kekuatan spiritual lainnya, tetapi masih belum ada reaksi pada Sleep Giok Kung Fu. Apakah ini teknik yang ditinggalkan? Ningzi berkata dengan kebingungan di wajahnya. Leluhur, apa yang terjadi? Ning Keichen bertanya. Sleep Giok ini tidak bisa dibuka dan isi di dalamnya tidak bisa dilihat. Kata Ningzi. Leluhur, izinkan saya mencobanya. Setelah Ning Keichen mengatakan itu, dia juga menyuntikkan ledakan kekuatan spiritual, tetapi tidak ada reaksi pada Sleep Giok teknik Kung Fu. Bab 3439 Api Es. Dimanapun cahaya keemasan bersinar, semua es mencair. Huo Feng dan Bai Qian juga bangun. Sangat disayangkan semua anggota keluarga Ning dihancurkan berkeping-keping oleh liger, bahkan jika esnya mencair, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Pemilik, Dev. Huo Feng dan Bai Qian buru-buru berlari ke arah Dev. Melihat telur binatang roh emas di depan mereka, Huo Feng dan Bai Qian juga terkejut. Aku melihat telur makhluk roh terus melayang menuju binatang liger, dan binatang liger yang begitu ganas tadi seperti seekor pesek, ketakutan dan terus mundur. Pada akhirnya, dia berbaring di tanah dan meraung, sepertinya memohon belas kasihan. Dan telur makhluk roh itu melayang ke kepala liger dan memukulnya dengan keras. Liger yang dipukul langsung terus meraung, namun tidak berani mengelak. Dev dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa liger yang sangat ganas akan takut pada telur makhluk roh. Dev awalnya ingin mengambil kembali telur binatang roh dan menghentikannya memprovokasi liger. Jika liger benar-benar terprovokasi, mungkin merekalah yang menderita. Telur binatang roh ini tidak takut pada apapun. Tapi sebelum Dev bisa melangkah maju, telur makhluk roh itu menghantam liger itu dengan keras lagi. Liger itu tiba-tiba berdiri, mengaum, dan dipenuhi kabut es putih. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur. Tapi telur makhluk roh itu melayang di udara, tidak bergerak.
Sepertinya dia sama sekali tidak takut pada liger ini. Setelah liger itu mengaum beberapa saat, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergerak-gerak, lalu tiba-tiba ia membuka mulutnya dan mengeluarkan pil binatang. Ada cahaya putih mengalir di dalam pil binatang itu. Setelah memuntahkan pil binatang itu, liger itu tergeletak di tanah lagi, tampak sedih. Telur makhluk roh melompat 2 kali, seolah memanggil Dev untuk datang. Dev melihat telur binatang roh yang berdetak dan berjalan dengan hati-hati. Bab 3440 Penggabungan. Dev akhirnya memahami gambaran umumnya, tetapi tampaknya api es ini memang bagus. Karena ini sejenis api, mudah ditangani. Dev sekarang memiliki bintang asal mula api, yang perlu dia lakukan hanyalah menyerap api es dan mengubahnya menjadi kekuatan asal mula. Begitu Dev mengulurkan tangannya, ramuan binatang itu perlahan menyebar di telapak tangan Dev, dan bola api es menghantam telapak tangannya. Melihat api es di telapak tangannya, Dev membuka mulutnya dan langsung menelan api es itu. Melihat cara Dev menyerapnya, Bai Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Anda harus tahu bahwa biksu biasa tidak akan berani menyerapnya seperti ini. Api es memasuki tubuh Dev dan mulai melonjak dengan ganas. Dev melepaskan sumber api dan mulai menyatu dengan api es. Ruang asal terbuka, dan bintang asal mula api terus-menerus memancarkan cahaya, dengan kekuatan isap yang sangat besar menyerap api es manik. Hanya dalam 10 menit, api es dimurnikan sepenuhnya oleh Dev, dan bintang-bintang yang menjadi sumber api menjadi lebih terang. Dev membalik pergelangan tangannya, dan nyala api langsung menyala, dan kemudian sebuah batu di dinding batu langsung meleleh. Dan pada saat batu itu meleleh dan menetes, pikir Dev, dan batu yang meleleh itu semuanya membeku. Dan masih dalam bentuk cair, membeku di udara. Hahaha, bagus sekali. Dev tertawa gembira, dia tidak pernah menyangka ada yang namanya api es. Api bisa membakar segalanya, tapi api es bisa membekukan segalanya. Jika Dev ingin mendapatkan sesuatu, dia bisa membekukannya dengan api es. Jika Anda menggunakan api, semuanya akan terbakar, tetapi Anda tidak mendapat apa-apa. Dev sangat bahagia saat ini, melihat telur binatang roh yang berdetak di depannya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kemudian sinar kesadaran ilahi menembusnya. Dia benar-benar ingin tahu makhluk roh macam apa yang ada di dalam telur makhluk roh ini. Tidak hanya dia menaklukkan liger, dia juga membuat liger itu memuntahkan pil binatang itu dengan sukarela. Tapi begitu kesadaran Dev memasuki telur makhluk roh, cahaya 5 warna yang menyilaukan melonjak ke langit. Dev bahkan tidak melihat apa yang ada di dalam telur makhluk roh, jadi dia sangat ketakutan hingga dia sadar kembali. Bersambung.